kan kendala banyak nih. Sorry tuh saya nih, posisi situ nih strategis banget. Karena gini kan, sebelum ada era Bro Hamdan lah di lingkup PSSI maupun Menpora, kita ingat nggak dulu naturalisasi kita tuh pemain-pemainnya jadi nggak jelas. Van Bokering sekarang jadi satpam di Belanda, bener ya? Koreksi kalau gue salah, gue baca berita seperti itu. Nah dulu tuh kayak dia kan sempat main Persib ya? Enggak, yang main Persib Pelita Jaya dia. Yang Sergio Van Dijk. Sekarang jadi agen. Jadi agen. Secara kualitas apakah bagus apa kagak juga kita saat itu ya masih sumir lah gitu. Masih belum yang kayak Jordi Amat lah, gokil lah, Sian Patin nama udah jelas. Tapi Sergio Van Dijk memang oke lah, kualitasnya oke tuh. Tapi kan banyak nih katakanlah nada-nada sumbang terkait dengan ntar dia dibikin jadi warga negara Indonesia terus ntar tiba-tiba main untuk klub-klub tertentu. Itu kan sorry tuh saya itu kan menjadi rahasia umum dulu gitu. Ada nggak sih Bro Hamdan dideketin sama agen-agen gitu? Saya tuh selalu bilang kepada pemain yang hendak dinaturalisasi ataupun saya bantu lah. Termasuk Cyrus Margono. Cyrus Margono kan bukan naturalisasi karena dia WNI anak Jaksel. WNI anak Jaksel. Nongkrongnya di Gultik Blok M. Nah, itu udah anak Jaksel banget ya. Sama Sate Taichan Senayan itu udah. Jadi saya selalu bilang dikit-dikit. Ya kan, kita tidak mengundang kamu ke Indonesia kemudian memproses ini supaya kamu bermain di Liga Indonesia. Saya membuat hal itu jelas sekali. Pada Cyrus juga pada saat bulan Maret mentok ya istilahnya, dia mengontak saya bilang saya akan membantu dengan 2 syarat. Pertama, kamu tidak bermain di Liga Indonesia. Kedua, saya tidak mau berurusan dengan agen kamu. Gitu, karena ini masalah merah putih. Kalau memang kamu nanti ternyata karirnya profesionalnya sangat bagus, kemudian Coach Sintayong melihat kamu sebagai pemain potensial untuk timnas, dipanggil timnas, ya itu kamu akan menjadi pemain Garuda, ya kan? Nah itu, saya juga niatnya juga berkarir di liga-liga top Eropa, ya sudah. Bagus ya, 2 syarat itu pertama kamu tidak boleh bermain Liga Indonesia. Kalau umur 37 nggak apa-apa. Ya bebas lah ya. Artinya dengan potensinya jangan ke Indonesia gitu kan. Kedua, nggak mau ngomong sama agennya dia. Nah ini boleh dijawab apa enggak lah, bebas kan. Ada nggak sih agen yang ngomongin? Apa? Agen yang ngomongin Bro Hamdan? Ya menghubungin boleh banyak ya kan. Ada yang ngomongin ya. Tapi nggak perlu sebut siapa. Maksudnya berarti ada ya yang mereka yang itu ya. Tapi Bro Hamdan tetap straight to the point. Iya, kita lihat bahwa ya kualitas itu yang paling terpenting kan. Itu dia. Ya kan? Itu yang gue. Yang perlu ditegasin adalah bukan dia decision maker. Nah itu dia. Itu yang kadang-kadang salah. Ini bukan tegas lagi. Tadi kita ngobrol kan, bukan gue yang decision maker bukan gue. Decision kan ada di pelatih, federasi, atau pemerintah. Kan pelatih membutuhkan apa kagak, federasi membantu, sama pemerintahan membantu. Dalam hal ini Kemenpora. Gitu. Betul. Ada 4 komponen sebenarnya, 4 hal nih. Misalnya gini, pertama, pemain mau, pelatih nggak mau. Bisa juga kan? Betul. Ya kan? Terus pemainnya nggak mau, pelatihnya mau. Ada tuh kasusnya. Kejadian kan? Pelatih mau, pemain mau, oke. Pelatih tidak mau, pemainnya juga tidak mau. Ada juga. Ada. Kan? Nama-namanya muncul gitu kan, ini terkenal. Tapi pelatih tidak pernah membahas itu gitu kan. Ini kejadian kan. Setidaknya waktu saya berada di PSSI gitu kan. Tapi yang penting juga waktu itu kita buat semacam setidaknya laporan saya kepada Pak Ketum PSSI kan ada KPI juga untuk pemain naturalisasi itu apa? Standarnya gitu kan. Ya kan, misalnya dia bermain di liga-liga yang levelnya itu 2 atau 3 kali lipat lebih kompetitif misalnya gitu kan. Secara koefisien mungkin atau mungkin secara prestasi di Eropa ataupun gitu. Experience dia gitu kan dengan segudang. Terus kemudian juga kan ada juga kita bisa melihat ya nanti apakah sukses atau tidaknya itu misalnya kalau ada secara individu, apakah pemain ini memenangkan award tertentu? Individual awards kan? Ya kan? Apakah dia misalnya ketika main di tim nasional kita bisa membuat permainan timnas kita lebih baik, ya kan? Ini kayak Zidane gitu, membuat orang lain lebih shining gitu kan. Terus apakah dia misalnya bisa membantu kita mengalahkan lawan-lawan yang sebelumnya sulit kita taklukkan kan? Ya kan? Ada progresnya lah ya. Ada progresnya gitu. Itu ada, kita buat hal tersebut nanti ya kita tinggal ukur saja. Apakah yang kita lakukan ini
ternyata efektif atau tidak gitu kan ya. Untuk saat ini saya pikir the jury is still out there, kita belum bisa nilai nih, ya kan. Jordi Amat baru berapa sekali sih, mungkin nggak nyampe 10 caps kan? Belum. Walaupun dengan AFF dengan dua, belum 10 caps ya. Hampir lah. Kayaknya nyampe deh. Sama uji coba sama ini. Uji coba sama official games. Official game belum ya? Belum. Paling 8 atau 9. Shane baru satu. Baru satu. Udah gitu ngelawannya Montiel langsung aja. Tapi kayaknya dia juga seneng sih. Karena gila debut langsung lawan Argentina. Kan. Sandy Sandy belum cedera. Iya. Itu dia kasihan Sandy deh. Kalau setiap mau main cedera. Iya. Padahal dia sebelum ketempelan dia kayak ketempelan. Sebelum kesini tuh dia pakai personal trainer loh, latihan sendiri, siap banget, semangat banget ya. Tapi dan emang kan beberapa hari sebelum pertandingan. Kayaknya mesti diruqyah. Tapi Ivar Jenner sama Rafael Strik gimana? Aduh. Pas itu kan katanya waktu itu nangis tuh Piala Dunia U20 gagal, akhirnya dia kalau Bang bisa. Bang Donzol bilang sama saya di bulan November bahwa ada pemain bernama Rafael Struij dan Ivar Jenner akan bermain lawan Argentina, saya akan ketawa pasti. Tapi kan nggak ada yang menyangka kan. Siapa yang menyangka saya bulan November ngontak pemain bernama Rafael Struij yang tinggal di ADO Den Haag, ya kan? Terus tiba-tiba untuk sebuah trial pada saat itu kan untuk trial, ya kan? Untuk menyongsong Piala Dunia U20. Terus U20 tidak terjadi. Kemudian Coach Sintayong memanggil mereka dan memberikan mereka kesempatan melawan tim nomor 1 di dunia. Iya, betul. Nggak pernah terpikirkan sebelumnya kan? Kalau gue pribadi ya, lebih berharga lawan Argentina sih. Kalau gue karena itu kan memorable dong. Betul. Kan lawan kalau misalnya di Piala Dunia U20, let's say melawan dengan seumuran, gitu. Mungkin experience karena event World Cup, walaupun bukan World Cup senior. Tapi itu dampaknya dahsyat loh. Lu main lawan Argentina. Dampaknya dahsyat terhadap pemain keturunan lainnya gitu. Jadi mereka tuh ngeliat Rafael Struij, Ivar Jenner gitu. Terus mereka, saya juga mau dong. Iya. Apalagi rencana lawan Portugal. Iya benar kan? Ada rencana lawan Portugal kan sama Brazil. Waduh. Atau enggak Ronaldo All-Star. Kurang lah. Maksudnya kurang legitimate lah. Kalau itu kan pasti kan eksibisi kan. Kalau Ronaldo All-Star yang main juga Ronaldo yang lain, Ronaldo Wati. Tapi ini gua senang banget ya karena impact-nya tuh kelihatan. Rafael Struij tuh mukanya Indonesia banget loh. Maksudnya ya kayak anak emang yang suka ngabisin duit anak ibunya bapaknya gitu kan. Tapi di satu sisi gue ngeliatnya dia tuh betul-betul yang total banget, walaupun badannya ringkih ya. Maksudnya secara strength, apalagi ada beberapa momen, kan lawan Palestina dia main, itu bagus banget. Lawan Argentina nggak tahu emang mungkin dia juga terlalu excited, jadi kayak energinya banyak terkuras juga kan, cuma setengah babak kalau nggak salah. Nah terus Ivar Jenner main waktu lawan Palestina, bagaimana dia jadi gelandang gitu kan. Itu juga oke dengan tinggi 180-an ya. Ya, 185 kalau 185. Gue dulu juga segitu, tapi ciut. Karena dosa lu? Enggak, jangan main dosa lah. Itu kalau main dosa gue 2 senti. Tadi mendengar ada membuat pemain keturunan itu makin punya dampak setelah kemarin lihat event. Ada nggak sih pemain ataupun atlet diaspora kaliber besar yang mungkin dalam waktu dekat bakal membela Indonesia nih? Wah, kalau itu kewenangannya PSSI. Enggak, maksudku potensinya Bro Hamdan tahu nih dia nih ibaratnya gini, ini kalau nggak pilih dia nih bukan sepak bola aja deh. Sepak bola ya. Iya, buta kali ini gitu. Buta kali ini nggak ngeliat dia. Yang tadi tuh yang main di NCAA. Iya. Itu kan ibaratnya NCAA kan satu layer sebelum dia main di NBA karena kan draft dari situ kan. Gitu. Nah, kalau itu bukan main-main lah kalau NCAA. NCAA bukan main-main, kan beasiswa biasanya kan. Betul. Kalau lu terpilih sebagai tim utama di NCAA itu kan biasanya beasiswa. Nah, itu ada nggak kalibernya? Ya. Ada lah yang kaliber kayak gitu. Ada ya? Ada. Siapa namanya kamu? Waduh, nantilah. Atau lagi deh, kasih bocoran aja. NCAA-nya timnya dari daerah mana? Daerah mana? Citayam. Nama kampusnya apa? Tapi bagus, saya salut dengan apa yang dilakukan oleh Perbasi dalam scoutingnya juga sangat bagus gitu. Oh, berarti Perbasi udah komunikasi juga? Iya. Oh. Jadi, ya, they are doing very well menurut saya.
Oh ya? Iya. Gue tadi mau nanya gini, bagusan mana sama PSSI? Nggak enak. PSSI bagus lah. Bagus. Tapi memang Welber dipanggil, wah, itu Iya. kan. Welber potensial. dipanggil ya? Iya kan dipanggil. iya ada masuk daftar kok. Ada kendala nggak sih? Jadi menariknya gini ya, saya tuh komunikasi sama ayahnya Welber karena kan Siapa yang main di Barito dulu ya? iya betul. Jardim. Dan itu waktu itu saya komunikasi kapasitas saya hanya sekedar silaturahim aja gitu kan. Dan belum tahu tentang Piala Dunia U17. Oke. Saya Belum ada statement ya? Belum ada statement apa-apa gitu kan. Saya ngobrol sama ayahnya gitu gimana progres Welber. Terus tiba-tiba dengar kabar Piala Dunia U17 akan dilaksanakan di Indonesia gitu. Saya tanya aja, berkenan nggak? Kata beliau sih, kita sih happy. Ya kan, kalau memang bisa, ya nanti urusan klub dan agentnya. Karena kan biasa di Brazil itu kan ada ownership-nya itu. Dia bilang tuh agency gitu kan. Jadi ya yang paling penting kan keluarganya oke, terus klubnya juga melihat potensi yang bagus, ya kan. Biasanya tentu ada komunikasi antara federasi dan klub, dan dalam konteks ini juga plus agentnya, oke, maka tinggal dipanggil kan. Kalau menurut saya sih, dari observasi saya, kemudian video-video yang dikirimkan, yang kita terima, analisa di Y Scout, menurut saya ini pemain potensial. Posisi? Dia itu di Sao Paulo bermain di posisi bek kanan, tapi sebetulnya preferensi dia adalah gelandang tengah, box to box midfielder. 182 cm. Umur 17. 17 tahun. Technical player. Kayaknya Simple gitu. Aduh. Dia punya Brazilian flair juga. Dia apa yang Indonesianya apa? Ibu? Itu dari ibunya. Dari ibunya. Orang Banjarmasin. Orang Banjarmasin, betul. Dia lahir di Brazil. Dia lahir di Banjarmasin. Welber. Jadi putra daerah Udah putra ini. daerah. Itu ngomongnya udah Ika Mulun. Ika Mulun. Nah, jadi kan ini kan potensi diaspora yang Banget lah. ya kan. Dengan sederet nama pemain-pemain itu dan kita menjadi tuan rumah Piala Dunia U17. Let's say misalnya yang tadi yang punya paspor Indonesia, nggak perlu pakai proses naturalisasi apapun lah. Mereka berarti kan punya paspor yang bisa membela Indonesia langsung kan. Betul. Dipanggil, kualitasnya bagus, seleksi kualitas bagus, masuk gitu. Iya. Prestasi nih, kita bicara prestasi. Ini berarti kita punya peluang dong di Piala Dunia ini setidaknya punya prestasi, let's say 8 besar lah gitu. Jadi Piala Dunia U17 itu fokus pada youth development sebetulnya. Iya, kita sempat bahas ya kan, kemarin. youth development. Jadi apa namanya kalau kita, ya memang kita tentu ingin Indonesia juara lah, pasti. bagus, bermain bagus. Prestasi bagus. Ya, tapi kita juga ingat juga bahwa ini adalah bagaimana menciptakan tim yang bisa transisi dari 17 ke 20, 20 ke senior. Iya. Jadi kesuksesan U17 itu kadang-kadang seberapa banyak nih komponen tim ini bisa successfully transition to senior. Karena senior itu kita berbicara prestasi. Iya. Menang, kalah, juara atau tidak. Kalau usia 17 ini pengalaman berharga, ya kan, dan saya pikir pasti Pak Erick Thohir juga punya target tertentu, ya kan. Mungkin secara prestasi, mungkin ada target tertentu, mungkin secara hal-hal lain penyelenggaraan. Jangka panjang juga. Ya kan? Ya misalnya kita lihat di U17 di Brazil, average attendance-nya untuk game selain Brazil itu di bawah 5.000. Jadi sedikit kan? Sedikit ya. Ketika Brazil bermain, barulah itu ada lonjakan sampai 15 sampai 20.000. Ya kan? Jadi sebenarnya kan di mana nih posisi Brazil mau main di mana? Begitu juga Indonesia. Indonesia mau main di mana? Itu yang ada lonjakan penonton. Tapi mungkin ada target tertentu, mungkin setiap pertandingan ada 20.000, 30.000. Seperti hal yang terjadi di India, karena India itu total attendance untuk Piala Dunia U17. Iya, ramai. Melebihi 1 juta. Iya, betul. Tapi India ini adalah negara terbesar, sekarang nomor 1 di dunia. Iya, sekarang nomor 1 di dunia untuk jumlah penduduk. Untuk jumlah penduduk mengalahkan Cina. Jadi ya, tapi ya tentu ini U17 stepping stone ya. Buat pemain-pemain tersebut, ya kan mendapatkan kesempatan, maksudnya melawan pemain-pemain wonderkid dari tempat lain. Iya, betul. Ya kan? Saya dengar yang Spanyol juga akan dipanggil tuh yang dari Barcelona tuh, Yasin siapa tuh? Iya. Yang dari Chelsea juga, yang Inggris tuh. Yang Arsenal tuh. Yang Arsenal juga. Arsenal juga akan dipanggil juga, ya kan? Banyak pemain termuda dalam sejarah Liga Primer. Jadi kan, waduh, ini kan kesempatan yang luar biasa lawan pemain yang udah ngicipin Premier League ya kan, untuk Iqbal bertarung gitu kan, kapten U17 kita.
pengalaman berharga, Arkan Kakak gitu. Dan juga untuk pelatih kita kan. Wah, iyalah. Aduh pelatih kita beradu nih. mekanik dengan dan kabarnya juga Dennis Wise ya merapat ya. Maksudnya apa ngebantu ya? Ngebantu untuk talent scouting. Karena kan Garuda Select itu kan juga bertepatan juga Secara sekarang usia. lagi Betul, masih betul, scouting betul, kan, betul. tahap Iya. scouting. Jadi diminta bantuan juga untuk membantu mungkin ya konsultan kali ya juga ya mungkin ya. Iya. bagus lah. Jadi kita mengumpulkan the best of the best, Iya, kita cari nih. benar, ya kan? benar. Iya, Karena waktu juga kan sebenarnya udah nggak lama lagi ya. Betul, Dengan betul. mendadaknya kita ditunjuk dan kita juga belum ada tim. Kemarin juga kita sempat bahas sih bagaimana sih prosesnya gitu kan. Karena kan akhirnya kan seleksi berjalan gitu kan. Walaupun mungkin secara optimal ya kita itu kan pasti nggak beda dengan kompetisi dengan liga, tentu kan pasti kan lebih kelihatan. Iya. Tapi itu hal yang terbaik yang bisa kita lakukan saat ini ya gitu. Betul. Apalagi dengan segala aspek tadi, masalah pemain-pemain yang dari diaspora yang mereka punya paspor. Berapa tuh? 6 orang. Yang dipanggil kalau nggak salah 6 ya? 6 orang. Atau mungkin nanti ada batch lain ya kita tidak tahu. Ya ini kan masih seleksi pertama sih memang. Dan Sama nanti di kan Bandung, di Bandung. ada lagi yang seleksi yang di 9 kota itu nih. Oh, muter ya? Muter kan. Jadi kan memang proses seleksi ini memang lumayan mungkin akan makan waktu 2 bulanan kali ya. Atau Lama juga ya? mungkin paling lama 1 bulan kali ya. Karena kan persiapan kan. Iya. Apa pendek gitu ya. November kan? Iya, November. Piala Dunianya. Wah, Mungkin habis itu ada TC ya. ada seperti TC itu. pasti. TC ya. Pasti TC sih pasti. Kayak tuh idealnya tuh 3 bulan sebelum November tuh. Berapa tuh? Berarti bulan Juli. Udah lewat. Iya, udah lewat. Sekarang. Ini sekarang. Ya 2 bulan lumayan lah. Siapa tahu ya kan bisa Persiapan iyalah. Tapi emang kalau menurut gua kalau U17 tuh rata sih. Maksudnya kalaupun dominan banget tuh nggak terlalu Nggak komplek terlalu, banget, ya. Betul, gitu. betul. Tim yang paling banyak memenangkan U17 kan Nigeria. Nigeria ya betul. Tapi Nigeria nggak hadir ya. Nggak ikut. Nggak hadir ya. Terus Brazil hadir. Iya. Meksiko hadir. Iya. Betul. Perancis hadir, Spanyol hadir, Inggris juga. Hadir. Jadi ya Jerman juga ya? Jerman ya. Enggak. Jerman nggak ya? Enggak ya? Ada. Lupa gue ya. Ada. Jadi ya ini pengalaman berharga banget nih buat apa namanya adik-adik kita. Nigeria nih. banyak juara ya di U17 ya? Banyak dia usia muda, U20 juga. Enggak, dia emang susah bikin KTP di sono. Maksudnya kelurahannya jauh. Harus naik badak. Ya lama. Pas udah naik badak, sampai sana udah 18 tahun. Di lokasi. Nah itu adalah proses-proses yang memang akhirnya nanti pemain-pemain itu lalui ya. Tapi yang jelas, gue penasaran sih. Orang kayak Bro Hamdan ada berapa sih? Orang kayak Bro Hamdan yang artinya punya apa ya? Tim atau apa? Punya let's say akses, passion. Karena kan kembali lagi, Bro Hamdan sempat tadi ngomong bahwa orang sebelum Bro Hamdan ada gitu kan. Ya kan, ada yang melakukan, walaupun melakukannya tanda kutip, quote ada hal yang tidak dilakukan sama Bro Hamdan lah sekarang gitu. Yang lebih positif lagi. Itu banyak gak sih sebetulnya orang-orang yang punya akses atau punya apa ya, punya kemampuan kayak Bro Hamdan, tapi kan Bro Hamdan tambah kemauan. Karena kan kalau nggak punya kemauan ngapain gue ngurusin? Iya. Dan gue ngurusin aplikasi gue gitu kan. Iya. Ya udah jalan, gue pakai loh. Iya. Buat nentuin arah kiblat. Gitu. Masuk kan. Jalan yang lurus jadi. Jalan Jalan lurus. Gitu. Ada nggak sih Bro? Jadi saya tuh memang dari dulu kan passion saya di sepak bola ya. Terus kemudian alhamdulillah dapat kesempatan jadi utusan khusus di PSSI. Sekarang di Kemenpora juga diberikan keleluasaan ya oleh Pak Menteri. Jadi saya bersyukur aja. Dan saya berharap apa yang saya lakukan ini ada dampaknya gitu. Dalam jelas konteks prestasi misalnya kan, ataupun dalam konteks membahagiakan orang lain. Ya kan, misalnya konteks terus terang ya, ada ayah dari pemain yang hari ini dipanggil, itu ngirim WA bilang terima kasih kepada saya gitu kan ya. Saya bilang itu bukan saya bilang. Itu kan kemampuan anak bapak ya kan, yang akhirnya dipanggil gitu kan oleh Coach Bima. Itu kewenangan Coach Bima, itu bukan saya gitu kan ya. Sekarang ya you just do your best gitu kan untuk anak bapak kan. Semoga saja bisa tembus seleksinya beliau kan. Selebihnya ya itu saja gitu kan. Iya benar, selebihnya ya anak Anda sendiri yang menentukan. Menentukan gitu Kualitas kan. menentukan. Dan ya, saya kan percaya ya kalau di timnas itu tidak ada tuh namanya istilah pemain keturunan, pemain naturalisasi gitu kan, pemain asing. Cuman ada pemain timnas. Yes. Itu aja gitu. Jadi kalau misalnya sudah bermain buat timnas ya
pemain timnas gitu. Jadi tidak boleh lagi tuh ada dikotomi yang Yang memecah gitu kan ya. Betul. Kasihan juga akhirnya mereka di dalam gitu kan. Karena mereka merasa, oh saya tuh grup ini. Kan. Ini provokator salah satu. Syallah. Itu mereka yang mikir ada, itu gila Iya itu kan? makanya. Tapi malah bagus sih. Jadi rame kan yang nonton. Nah, di versi verifikasi itu di Kemenpora itu ada tenaga ahli yang merhatiin skill atau technical nggak sih dari atlet gitu, dari tim? Ya kita kan kadang-kadang bisa ngelihat ini pertama tuh kita lihat pemain ini bermain di kompetisi apa. Kita tuh coba memahami dulu. Udah dari situ juga udah kelihatan. Dari situ tuh kelihatan gitu kan ya. Terus dia bermain atau tidak. Iya, bisa bersaing apa kagak di sana. Betul gitu kan. Nah, misalnya contoh tadi kita ngobrolin mengenai Ethan Koller ya. Ethan Koller. Dia kan bermain di divisi 2. Di tim namanya Auckland itu. Dia bermain nggak? Dia dapat minutes of play nggak? Andalan nggak? Nah, kayak gitu. Nah, alhamdulillahnya mungkin nanti saya bisa tunjukkan nih ada app-nya ya. Saya tuh download beberapa app olahraga di mana saya bisa mantau pemain-pemain. Dengan statistik-statistiknya. Hah? Oh ya? Saya akan tunjukkan nanti. Kenapa nggak taruh di kesan? Masa aplikasi? Tapi kalau nunjukin kayak gini, kalau misalnya mencari apapun itu, data-data itu, kalau sinyalnya nggak bagus, nggak enak juga dong. Iya, bener lah. Sinyal itu penting. Lo pakai apa? Bayu. Tadi kan Abang bilang mengenai siapa tadi? Ivar Jenner sama apa namanya? Bahasa Belanda. Nah, kita lihat pantau aja si Rafael lagi ngapain, statistiknya berapa. Nah, itu apa itu? Keren. Itu aplikasinya namanya Person. Ivar. Ya Person kan? tuh orang. Iya, makanya. Nah, ini kita juga bisa search juga. Aplikasi dia. Jadi dengan seperti ini kita bisa pantau-pantau juga gitu. Kemarin dia main nggak sih? Ya kan, tinggal klik aja di klubnya gitu kan. Berarti ngulik nih Mas Hamdan nih, aplikasi apa yang bisa menunjang statistik di sini? Cari nama Dontel ada. Bek kanan kayaknya. Bek kanan. Lo masuk di aplikasi wilayah Ben Hill. Belum keluar aplikasinya. Belum disetujui Google, jadi nggak masuk. Nah, jadi seperti itu, saya lihat level kompetisinya nih profesional apa amatir. Ya kan? Terus kalau profesional, klubnya bagaimana? Ya kan, papan atas, papan bawah, papan tengah. Kadang juga saya nggak paham nih papan atas. Apalagi kalau divisi 2 kan. Iya, kan? benar. Ini sebagus apa sih, ya kan? Terus kita lihat, ya kan. Misalnya dia bermain berapa menit gitu kan ya. Kalau misalnya dia sudah profesional kontrak, umur 18 tahun, di klub yang profesional, ya kan minutes bermainnya bagus. Saya kan pernah di Amerika, saya tahu lah kualitas di divisi 2 Amerika itu seperti apa. Jadi saya udah bisa mengira-ngira lah gitu. Ada takarannya lah Ada takarannya gitu. Di mana di Amerika dulu? Dulu di California. Kali mati. Bro, ini sebetulnya ya kalau ngobrol sama Bro Hamdan banyak banget yang dikulik gitu. Cuma memang momentum Piala Dunia U17 ini gue setuju tadi tolong dikotomi tadi bahasa-bahasa pemain naturalisasi. Sebenarnya karena gini, media pun masih banyak yang nulis itu. Masih banyak yang bahkan kayak contoh misalnya kayak seorang Mark Locke aja ya udah pemain naturalisasi kan disebutnya kan gitu. Tapi di satu sisi gue setuju tuh. Artinya hilangkan kayak gitu karena semuanya memang membela udah nama Indonesia dan itu pemain timnas. Betul. Supaya jangan sampai nanti ada ya yang apa ya yang ibaratnya yang kulit kuning sama kulit sawo matang lah gitu. Betul. Semua kan sama buat Indonesia seperti itu. Dan wah gila nih, seru banget. Apalagi kan ada istilah di bola, tim apa namanya yang paling penting itu bukan pemain yang terbaik, ya kan? Di Piala Dunia kontestasi apapun itu bukan mencari pemain terbaik, kita mencari tim terbaik. Terbaik. Ya kan? Ya, sepak bola kan 11 lawan 11 kan. Nah, Ya kan? Ini dia nih suka marah-marah kalau main mini soccer. Ya. Kalau ini marah-marah. Padahal yang mulutnya sampah kan lu. Kapan nih kita main mini soccer? Ya, ini dia siap kita. Udah aman tanggal 2, tanggal 23. Tapi lawannya kita cari yang gampang. Siap. Jangan profesional. Jangan profesional. Amatir divisi 12. Pokoknya kita kurasi dulu lawannya. Kita cek-cekin dulu. Biar kalau di foto bagus. Iya, masa kita selebrasinya nunduk mulu, nunduk kebobolan segala macam. Kita kan ini pemain apa sosial footballer yang mainnya 10 menit tapi fotonya 10 GB. Bro, terima kasih banyak deh. Thank you. Banget. Selalu malam pulang kerja dan selalu menyempatkan diri. Untungnya rumahnya nggak jauh dari kantor dan mudah-mudahan
Kalau gue pribadi sih pengennya nanti kita ada intens juga, karena kan gimana juga proyek dari Kemenpora juga kan terkait dengan olahraga lain juga perlu informasi yang valid lagi lah, yang emang dari sumber langsung. Gue menantikan buat NCAA itu tuh. Iya, siapa tahu beneran kita bisa lolos dengan 3 pemain, Derek Michael, terus ada tambah lagi 3 atau 3 lagi lah gitu. Lumayan bisa ngangkat ke Piala Dunia FIBA mungkin. Habis ini kita buka datanya. Ini dia. Menarik kan? Oke, thank you banget Mas Hamdan. Thank you. Skor, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe YouTube channel Skor Indonesia. Follow juga Instagram dari Rais Adnan. Oke. @Donzol dan juga Hamdan. @Hamdan. Betul ya? Betul. Dan juga, kita berdua ada centang biru. Lu makanya lu apply lo ke kelurahan. Udah, thank you. Jangan lupa juga follow sosial medianya Skor Indonesia. Semua di TikTok juga. Tolong juga hilangkan dikotomi yang selama ini udah melekat dan itu tidak baik. Ya, Gue Dodi Zola. Gue Rais Adnan. Hamdan Hamedan. Ya. Ciao.